Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Minggu Biasa ke-33 tahun B garis miring genap. Dalam Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 32, Yesus memberi wejangan akhir zaman. Pada waktu itu akan terjadi kekacauan semesta raya yang pada awalnya diciptakan baik adanya. Matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Namun pada saat bersamaan Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kuasaan dan kemuliaannya dan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kedatangan Anak Manusia dalam kemuliaannya bisa dilihat dengan jelas dalam tanda-tanda alam. Jika selaput yang menutupi mata manusia telah gugur. Kedatangannya memenuhi nubuat Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Daniel 7 ayat 13. Nubuat yang lahir dari penglihatan Daniel tersebut dinyatakan ulang dalam penglihatan Yohanes, penulis kitab Wahyu. Dan aku melihat, sesungguhnya ada awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak Manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Wahyu 14 ayat 14. Awan putih mengingatkan pembaca pada peristiwa penampakan kemuliaan Yesus, transfigurasi di atas gunung yang tinggi. Kedatangan Anak Manusia adalah saat yang secara populer dikenal sebagai penghakiman akhir zaman. Namun dalam Injil hari ini, ternyata kedatangannya bukan pertama-tama untuk menghakimi, melainkan untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ayat 27. Selain itu, kedatangan Anak Manusia juga membawa buah-buah yang tidak terduga, yaitu pertama, generasi yang tidak akan berlalu. Ayat 30. Yakni generasi para pendengar firman Yesus. Generasi orang-orang yang percaya kepada firman Anak Manusia tidak akan pernah berlalu selama dunia ini belum berlalu, karena firman itu kekal abadi. Kedua, hakikat waktu dalam Perjanjian Baru. Sejak kedatangan Yesus ke dunia, waktu mengandung dimensi yang baru. Keabadian menerobos ke dalam waktu, sejarah, maka dalam konteks zaman, pertanyaan tentang kapan tidak lagi relevan. Dengan kedatangannya, hidup abadi bukan lagi soal waktu yang tidak berkesudahan, melainkan soal bagaimana menjalin relasi intensif dengan Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3. Sebab dialah keabadian itu sendiri. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.